akan kebenaran firman Allah, beracara berfirman bagi kami semuanya. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12. Sekali lagi dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Dalam kitab Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Dan saya jemput jemaat Tuhan membuka Alkitab dan bisa bangkit berdiri. Dan kita akan baca, saya akan membaca yang ganjil dan saudara membaca ayat yang genap. Nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi ketika saya pelayan di Loduri, ternyata di sana itu lebih banyak bawa Alkitab daripada bawa HP. Kalau di sini kulihat lebih banyak bawa HP daripada Alkitab. Bilang begini, tapi tetap kamu luar biasa, bilang begitu. Haleluya. Baik, tidak jadi masalah Bapak Ibu. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini dengan luar biasa wajah-wajah yang ceria. Saya akan bacakan ayat 13, saudara membaca 14. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. 14. Orang Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar, supaya kulihat. Lalu mereka bersama-sama. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ini kalau semua jemaat GBI Karisma datang, kursi kita sebenarnya kurang ya. Kurang. Ya. Saya lihat ini hanya kosong, hanya berapa, dan sudah ada duduk di belakang sana. Belum lagi ibu-ibu sekolah minggu masih ada di belakang ya? Nah, berarti kalau semua datang, tempat ini tidak muat. Bilang begini, katakan wow. Ya, saya berharap minggu-minggu yang akan datang, teman-teman yang tidak datang, kau ajak, kalau dia itu suamimu, bilang begini, papa sayang, bilang begitu. Minggu depan kita datang bersama-sama ya, bilang begitu. Kalau istrimu yang tidak datang, Pak, Ma, ayo kita datang. Amin. Supaya apa? Supaya kita beli kursi lagi. Amin. Katakan wow. Baik saudara, kita fokus ayat 14. Ayat 14 berkata demikian. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini tema kita dalam minggu keempat yaitu berbicara tentang integritas. Apa saya katakan? Integritas. Minggu yang lalu kita berbicara tentang karakter. Dan hari ini Bapak Ibu, integritas. Ternyata buku manapun yang Anda akan baca, integritas itu adalah bagian daripada karakter. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, ternyata integritas itu adalah bagian daripada karakter. Dan hari ini ayat 14 ini menunjukkan kepada kita semuanya, Yesus sedang menampilkan, Yesus sedang menunjukkan, Yesus sedang mempublikasikan kepada setiap orang bahwa Yesus itu memiliki integritas yang sangat dan sangat bagus.
Makanya kita mencatat orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur." Ternyata Bapak Ibu, integritas itu adalah bagian daripada kejujuran. Integritas adalah bagian daripada kejujuran. Dalam setiap perjalanan Anda dan saya, maka Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipisahkan antara kejujuran dan integritas. Nah, apa itu integritas? Integritas adalah sesuatu kumpulan-kumpulan yang Tuhan berikan kepadamu tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu di dalam dirimu yang harus Anda dan saya publikasikan kepada setiap orang yang ada dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Jadi integritas adalah sebuah kumpulan-kumpulan kebaikan atau sifat-sifat yang memang harus kita publikasikan, harus kita tunjukkan, harus kita pancarkan, sehingga dari dirimu terpancar bahwa Kristus itu ada. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam sebuah perjalanan yang Tuhan percayakan kepadamu, orang-orang yang memiliki integritas, maka dia akan Tuhan kasih promosi lebih lagi. Orang-orang yang memiliki integritas, Tuhan akan percayakan sesuatu yang sangat luar biasa. Integritas itu Bapak Ibu adalah sesuatu di mana kumpulan-kumpulan kebaikan yang akan Anda keluarkan dan Anda pancarkan dalam dirimu, sehingga orang lain melihat bahwa engkau adalah bagian daripada murid-murid Kristus. Integritas ini Bapak Ibu, dalam sebuah perjalanan, maka Anda dan saya di tempat perusahaan di mana Anda kerja, maka Anda dan saya harus punya integritas. Dalam sebuah pelayanan Anda harus punya integritas. Dimanapun Anda Tuhan tempatkan saudara, saudara harus punya integritas. Karena integritas itu berbicara tentang sesuatu yang Anda dan saya Bapak Ibu dalam kejujuran dapat dipercaya, dan integritas itu adalah sebuah kebaikan. Makanya kalau Anda dan saya mau besar, dapatlah Anda dipercaya. Apa saya katakan? Dipercaya. Berapa banyak di antara Anda dan saya, Bapak Ibu Saudaraku, merindukan hal-hal yang besar, dan Anda dan saya merindukan supaya bisnismu besar, supaya usahamu besar, supaya engkau dipromosikan. Sebenarnya kerinduan setiap orang itu adalah setiap orang memiliki itu, tetapi Bapak Ibu sangat disayangkan orang-orang tersebut tidak dapat dipercaya. Berapa banyak di antara Anda merindukan, aku mau direktur bank. Berapa banyak di antara Anda merindukan, saya kepingin jadi pengusaha yang mungkin bisnis rumah makan. Bagaimana saya seorang kontraktor besar. Mungkin Anda menjual beli apa, Bapak Ibu Saudara. Anda merindukan sesuatu yang besar dalam dirimu, tapi Anda memiliki satu kekurangan yang sangat luar biasa, tidak memiliki integritas yang benar, yaitu tidak dapat dipercaya. Kalau orang sudah tidak dapat dipercaya, Bapak Ibu Saudara, maka kemungkinan besar Anda tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang besar. Satu saat Anda ketika memiliki integritas yang benar, Anda dapat dipercaya, akan Tuhan kirimkan orang-orang yang akan mempercayakan sesuatu kepada Anda. Dan Anda akan tercengang-cengang melihat, kenapa bisa ya? Karena Anda memiliki integritas yang luar biasa. Amin. Siapa yang mau dapat dipercaya? Amin. Saudaraku, itu bagian daripada integritas. Saya berdoa, saudara yang kasih, supaya dimanapun Anda ditempatkan, Anda mendapat orang yang dapat dipercaya. Amin. Amin. Emosi itu Bapak Ibu pasti terjadi. Dan tanpa Anda dan saya sadari, sebenarnya Tuhan sedang mempercayakan kepadamu. Apa yang dipercayakan? Tuh, samping kirimu, lihat ada suamimu. Lihat samping kananmu, ada istrimu. Lihat tuh, anak-anak. Itu sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih. Sementara orang lain di luar sana belum tentu bisa punya suami, belum tentu bisa istri, dan kalaupun dia sudah menikah, belum tentu bisa punya anak. Ketika engkau dipercayakan seorang
suami, ketika engkau dipercayakan seorang istri, dan ketika engkau dipercayakan seorang anak, bertanggung jawablah terhadap suamimu, bertanggung jawab terhadap istrimu, bertanggung jawablah terhadap anakmu. Amin. Hai suami-suami, berhenti sekarang bentak-bentak istrimu. Dengar, karena kalau kau sakit, aku sampai muncrat nih. Saya sampai muncrat tuh. Semangat. Karena ketika engkau sakit, Bapak Ibu Saudara, siapa yang merawatmu? Siapa yang merawatmu? Istri yang kau marahin. Dasar kau perempuan macam apa? Kau lihat itu di sana itu istri orang itu sebelah. Untung istrinya. Kawin aja kau sama suami itu. Dengar, ketika suami sakit, istri yang merawatmu. Sekejam apapun suami, saya melihat banyak kejadian. Sekejam apapun suaminya, Bapak Ibu istri tetap mau merawat. Memang wanita ini hebat, luar biasa. Bilang begini, hai suami, kamu luar biasa, bilang sama istrimu. Oh, nggak terima mereka. Keberatan ya. Saudara, kalau yang istri sakit, belum tentu suami bisa merawat dengan baik. Betul? Itu kenyataan. Paling kalau suami kan yang sakit, kita sudah disuapin lagi. Ayo Pak, makanlah dikit Pak. Makan Pak, biar sehat Bapak. Makan Bapak. Tapi kalau istri yang sakit, suami mulai makanlah, lama kali susah betul kamu makannya. Capek aku di sini, sudah aku buatin, marah lagi dia. Tapi istri Bapak Ibu Saudaraku, sabarnya luar biasa. Memang engkau dilahirkan di tempat dengan orang. Kenapa? Karena engkau sebagai seorang penolong yang hebat. Amin. Cuman hai suami, jangan kau marah dengan mulutnya. Berangkat ke Balikpapan. Dari rumah sudah marah-marah gara-gara anak. Masuk tol. Istri mulai dia bilang mama saya konsen. Datang suami, ku belokkan aja. Jangan salah. Saya pun pernah gitu. Serius. Saya pun pernah begitu. Tapi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Suatu saat istrimu lagi tidur, atau dia tidak ada, pergi keluar kota, dan mungkin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dia tidak pulang karena ada urusan keluarganya di sana. Suatu saat kau merindukan dia. Betul apa betul? Betul apa betul? Apalagi kau kehilangan selamanya, kau akan menyesal seumur hidupmu. Di kamar mandi kau bilang, udah dengarnya memang pendeta Manurung. Kau mau dimanapun kau akan meneteskan air mata. Saudara, biasanya orang sadar itu ketika sudah kehilangan. Bilang begini, hai suami-suami, bilang begini, sambil pukul dadamu begini, aku tidak mau kehilangan istriku. Amin. Amin. Biarkanlah engkau terus menikmati kebahagiaan. Memang cerewet itu Bapak Ibu, enak nggak dengar ngobrol begitu? Oh, diam mulutmu. Saya banyak belajar dalam hal itu. Makanya saya yakin istri yang marah seperti apapun, dia ketika Anda tidak balas, lambat atau cepat dia akan dia. Kau balas satu kata itu langsung 500 cepat. Secepat kilat dia bisa ngomong. Dia hafal semua tentang sepatu, tentang apa, tentang masa lalu. Dia ingat semuanya itu. Karena sudah kita bilang, sudah kenapa ingat ke belakang? Apa? Saudara,
Dengar, ketika istrimu terus marah, cobalah jangan kau balas satu kata apa. Jangan kau balas satu kata apa? Satu kata pun. Jangan. Karena ketika kau balas satu kata, itu lebih ngeri lagi nanti akan terjadi. Apalagi dia lagi datang bulan. Makanya kamu suami-suami harus tahu kapan tanggal datang bulannya istrimu. Halo, kalau lama dia lagi datang bulan, tembok pun dihancurkannya. Biar Anda tahu. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti toh. Kita tiba-tiba kita kaget, kok istriku ini kok kenapa kayak sekarang ya? Kenapa ya? Kok bisa masalah sepele aja, masalah sendal aja bisa itu rumah itu kayak. Makanya saya bilang, ketahuilah dulu istrimu. Lihat tanggal berapa dia datang bulan. Dan tanggal itu juga bisa meleset. Betul apa betul wanita? Betul apa betul wanita? Makanya wanita itu ingin dimengerti. Dengar itu Pak Manurung. Dua-duanya. Ya. Bapak Ibu Saudara, terkadang wanita itu ingin dimengerti. Tapi kembali lagi, ketika integritas itu ada padamu, dengar, kau akan membalut semua hal-hal yang tak baik. Kemarin, direkam ya? Ya. Ibu ngoceh-ngoceh sama saya. Karena saya sudah tahu jurusnya dan saya sudah tahu rumusnya. Sambil saya di samping yang ngoceh, dengarin aja. Aku dengarin. Jangan bilang begini, sudah mah? Tambah jadi nanti itu. Itu namanya kau ngelawan. Dengar aja. Dengar aja. Setelah itu, ambil tanganmu. Taruh di sininya. Itu lihat wanita-wanita ada lemaknya di sini loh. Coba. Lihat wanita-wanita ada lemaknya loh di sini loh. Yang ikusnya ibu-ibu. Lihat. Betul nggak? Betul nggak? Ternyata ketika kau elus-elus ini pelan-pelan. Elus-elus pelan-pelan. Elus-elus pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Ma, ya sudah ma. Sambil kata-katamu ngomong. Ya ma, papa minta maaf. Bukan hanya kau ngomong, sambil maju kau. Ma. Memang awalnya, ngapain? Tapi dengar, dia senang itu. Dia senang itu. Kelihatannya aja kayak dia marah. Tapi dia itu lagi berbunga-bunga dia tuh. Weh, ini yang ku nantikan dari suamiku. Makanya kalau Anda jarang cium istrimu, hati-hati. Jangan sampai tetangga suami orang lain yang cium istri. Makanya sering perhatikan istrimu daripada tetangga yang lain yang perhatikan istri. Terus pelan, tunggu waktu. Lo serius. Tapi jangan balas omongan. Kamu diam aja. Karena kau balas ini tak ngaruh ini. Ini tak ngaruh karena kau balas omongan yang tak ngaruh ini. Tinggal tunggu beberapa detik lagi, Jina itu. Baru sambil. Tapi dengar ada kata apa? Dengar. Maaf itu akan meluluhkan siapapun. Walaupun terkadang respon apa gerak tubuhnya seakan-akan tidak memaafkan, tapi hatinya sudah rontok itu. Ya maaf ma, papa salah. Jangan lupa, aku sayang sama mama. Itu langsung kletek, rontok itu. Kalaupun dia marah, itu hanya pembualan itu marah itu. Karena hatinya sudah bunga dalam hatinya. Yes, inilah suamiku yang luar biasa itu. Makanya sering cium istrimu.
Amin. Makanya sering peluk istrimu. Amin. Coba jujur, siapa yang wanita di sini ketika pas mau saat tidur kepingin dipeluk sama suaminya? Semua toh? Cuma kadang-kadang apalagi kalau dia makan petik dan jengkol. Semua orang itu Bapak Ibu, si istrinya itu kepingin dipeluk sama suaminya. Kenapa? Karena seorang wanita butuh kehangatan. Butuh kehangatan. Dia hanya sambil dia peluk Anda sambil kau bercerita di situ. Ma, ini anak-anak nanti begini loh ma, kau peluk dia. Kau lihat itu nanti makanan di rumahmu akan enak semua itu Bapak Ibu Saudara. Dia akan pergi ke pasar, dia akan belanja, dia buat makanan yang tidak pernah dibuat kopi, dia akan dibuatkan kopi. Sampai kau bilang, angin apa ini? Karena ada sebuah betul kan? Karena memang ada sebuah sentuhan dan ada sebuah ucapan maaf. Amin. Amin. Anda saja kalau Anda kecewa dengan anakmu, ketika anakmu bilang begini, Ma, aku minta maaf ya. Kelihatannya aja responmu memang agak garang kan gitu. Tapi hatimu apa? Lu. Betul nggak? Makanya merendahlah Anda sedikit untuk Anda bisa mencapai yang lebih hebat. Amin. Itu dimulai dari mana? Integritas. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita memiliki integritas karena kita dapat dipercaya. Dan sebenarnya Anda sudah dipercaya seorang suami, dipercaya sebagai seorang istri, dipercaya anak-anak, bahkan dipercaya Bapak Ibu usaha pekerjaan. Anda sedang dipercaya pekerjaan. Anda sedang dipercaya bisnis, Anda sedang dipercaya dengan usaha. Itu kepercayaan Tuhan kasih kepadamu. Saya berharap Anda ketika dipercayakan oleh Tuhan usaha pekerjaan anak-anak keluarga, kiranya engkau dapat dipercaya oleh Tuhan pula. Rintislah dan bangunlah usahamu dengan bisnismu dengan baik, dengan sebuah kejujuran. Orang bilang begini, adakah orang bisnis masih jujur? Saya bilang tetap masih ada. Tapi itu seperti mencari jarum di jerami. Sulit. Tapi orang yang punya integritas, kita pasti akan menemukan sebuah kejujuran. Jadi hari ini Anda sedang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kau punya usaha, kau kontraktor, kau sebagai apapun di pekerjaan, di tambang, itu sebenarnya sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih kepadamu. Pertanyaan saya, adakah Anda dapat dipercaya oleh Tuhan? Kau punya gaji, betul? Siapa di sini yang punya income, punya gaji? Ada? Kau punya gaji karena kau dipercaya. Ketika kau dipercaya usaha pekerjaan, apapun profesimu, pertanyaan saya, kau jujurkah mengembalikan milik Tuhan? Mulai masuk dari sini barang itu. Halo. Makanya Bapak Ibu, kita kepingin mau besar, tapi kita tidak dapat dipercaya. Betul? Kita mulai hitung pendapatan kita, suami kita, dan akhirnya kita kumpul 10 juta 1 bulan. Kita hitung-hitung persepuluhan 1 juta, dan mulai ngomel, aduh banyak betul ini, kau kurangi sekian. Saya mau katakan, kau tidak dapat dipercaya. Tapi mimpimu mau besar. Kalau engkau mau dapat dipercaya, jujurlah kau di hadapan Tuhan. Amin. 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 Yang lain memang berat itu Pak Pendeta. Kalau kau mau dipercaya, jujurlah. Saya mau katakan begini, Tuhan tidak butuh uangmu. Kau kembalikan juga persepuluhan, itu bukan Tuhan membutuhkan uangmu. Saya mau katakan, siapa yang butuh uangmu? Siapa yang butuh uangmu ketika kau kembalikan persepuluhan atau kau kasih persembahan? Siapa yang butuh uangmu? Gereja, pelayanan. Betul? Betul? Bukan Tuhan yang butuh uangmu. Gereja ini yang butuh uangmu. Untuk apa? Kita bayar kontrak. Apalagi kita siapkan untuk pembangunan. Apalagi bayar listrik. Apalagi perlengkapan musik dan yang lain-lainnya. Makanya Tuhan dah butuh uangmu Pak Ibu, tapi gereja ini butuh uangmu. Bilang samping kiri kananmu, kau harus jujur bro, bilang begitu.
Tapi senang saya jemaat Harapan Baru, mana gembalanya? Harapan Baru apa? Haji Saleh, mana gembalanya? Nah, di belakang. Suatu saat kami diskusi tentang ini, Bapak Ibu. Mereka jujur. Gimana? Mana masih berat Pak Pendeta, katanya. Tapi ini apa pengakuan itu? Semua itu berproses. Semua itu berproses. Tapi suatu saat kau akan mengerti bahwa memang memberi yang terbaik itu adalah sebuah kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Di sanalah engkau akan melihat, Bapak Ibu Saudara, kebesaran tangan Tuhan yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak bisa menjadi bisa. Katakan wow. Katakan wow. Amin. Jadi Anda dan saya sudah dapat dipercaya. Jujur. Jangan lagi Anda berbohong di hadapan Tuhan. Aku kan gembalamu, bisa kau bohongi. Anda tahu Bapak Gembala berapa gaji suamiku 1 bulan? Memang aku tidak tahu. Tapi kau sedang dipercaya pekerjaan. Kau sedang dipercaya bisnis. Kau sedang dipercaya usaha. Amin. Makanya hai istri-istri, tanya baik-baik suamimu. Supaya apa? Supaya rumah tanggamu, perjalananmu, semuanya juga kau melihat kebesaran tangan Tuhan. Jujur, hitung dengan baik berapa pendapatanmu. Dan itu bukan buat Tuhan, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Kau mau lihat hal yang besar, tapi kau udah dapat dipercaya. Makanya integritas itu sangat penting. Integritas adalah orang yang dapat dipercaya. Yang terakhir bilang, ini yang terakhir bilang. Bilang ini, kita sudah mau selesai. Matius, Bapak Ibu Saudara, maaf. Bukan, si Markus sudah pergi dia. Ya. Kisah Rasul 6 ayat 3. Mana tisu? Kisah Rasul 6 ayat 3. Ayo kita baca bersama-sama Kisah Rasul 6 ayat 3. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu Saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh. Ternyata orang yang memiliki integritas yang benar, Bapak Ibu Saudara, adalah memiliki kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Dan apalagi dia dituntun oleh pimpinan oleh roh, maka dia akan memancarkan sebuah kebaikan. Dia bisa menjaga perkataannya, dia bisa menjaga hatinya, dia bisa menjaga langkahnya, dia bisa menjaga pikirannya untuk selalu hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Berapa banyak di antara Anda, Bapak Ibu Saudaraku, tidak lagi atau sulit ditemukan kebaikan dalam diri? Adekmu minta bantu kepadamu, kau bilang, sudah sering ku bantu dia, ngapain lagi? Mamamu minta bantu kepadamu, kau tidak lagi siap untuk membantunya. Saya mau katakan begini, apa dan di mana dan keadaan apapun, kalau engkau masih memang bisa melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan itu. Karena ada saatnya nanti kamu dan aku tidak bisa lagi melakukan kebaikan itu. Dalam keadaan apapun lakukanlah kebaikan, Bapak Ibu, karena suatu saat nanti ada saatnya engkau tidak bisa lagi melakukan kebaikan itu. Teruslah melakukan kebaikan. Apapun itu, lakukan kebaikan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat. Ternyata ini adalah bagian daripada integritas. Makanya saya tadi menemukan integritas itu adalah menunjukkan kebenaran kepada dirimu sendiri. Integritas itu adalah menunjukkan kebenaran kepada dirimu sendiri. Supaya apa? Kalau engkau bohong, maka kebenaran itu akan menunjukkan dirimu sendiri. Kau tadi bohong bersama istrimu. Itu integritas. Ketika engkau tidak jujur, Bapak Ibu Saudaraku, atau mungkin engkau sedang kecewa, engkau sedang sakit hati, maka integritas itu akan berbicara kepada dirimu sendiri. Kenapa kau masih sakit hati dengan dia? Itu integritas. Integritas adalah kebenaran itu untuk dirimu sendiri. Ketika engkau mulai kecewa, kau mulai sakit hati, maka kebenaran itu akan datang kepadamu dan berkata, kenapa kau kecewa dengan dia? Kenapa kau mesti sakit hati dengan mamamu?
Kenapa kau baru ngomong begitu, kau sudah tersinggung? Itu berbicara integritas, di mana integritas adalah kebenaran itu untuk dirimu sendiri. Sering sekali Bapak Ibu, mungkin Anda mengalami begitu. Kenapa saya mesti marah tadi, pukul anakku hajar habis-habis? Betul? Betul? Kadang kau masuk kamar, kau menangis. Kau lihat sudah memar di sini. Dulu saya masih ingat bapak saya. Itu sabuk 501. Sabuk 501 itu ada stempelnya di sini. Karena disuruh tidur siang, saya tidak mau. Saya lari, lompat dari jendela. Dikirain saya tidur siang. Pas ketahuan, dihajar lagi. Stempel lagi tambah di sini. Makanya di kaki saya dulu banyak stempelnya nih. Stempel 501 sabuk itu. Tapi Bapak Ibu sudah besar, sudah bekerja, sudah hidup dengan orang. Kadang mau kepingin tidur siang. Betul? Saudaraku, berapa banyak di antara Anda saat kecil disuruh tidur siang tidak mau. Tapi ketika kita sudah mulai besar, dan kita bekerja dengan orang, rasanya di kantor, aduh mau baringkan sedikit, tapi sudah tidak bisa lagi. Dengar baik-baik, saudaraku yang kekasih, ternyata orang tuamu nyuruh kau tidur siang itu punya arti. Karena dia tahu, nanti kalau kau sudah besar, kau kerja dengan orang, kau tidak bisa lagi tidur siang. Makanya aku suruh tidur siang kau hari ini. Saudara, silakan. Saudara yang kasih, lakukanlah kebaikan. Kalau kau bisa bantu orang tuamu hari ini, bantulah. Amin. Kalau beliau ulang tahun, dia perhatikanlah. Itu adalah kebaikan. Dengar, orang yang suka bantu orang tuanya, orang yang suka memperhatikan orang tuanya, orang yang suka nolong orang tuanya, orang yang menyayangi orang tuanya, lihat hasil dan berkatnya berbeda dengan anak yang lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya kalau Anda hari ini mau besar, punya integritas, lakukanlah kebaikan terutama kepada orang tuamu, mumpung masih hidup. Terkadang uangmu pun tidak dibutuhkannya Bapak Ibu. Tapi dia mau rindu apa? Dia kau telepon dia. Shalom Pak, gimana kabarnya? Itu biasanya nelpon siapa kepada bapaknya? Anak cewek. Anak laki-laki nelpon mamanya. Itu kebanyakan seperti, tapi anak yang benar. Bukan hanya bapaknya yang ditelepon, tapi mamanya juga. Dengar, kau yang jauh dari mamamu. Telepon mereka. Cintai mereka. Tanya kabarnya. Sudah makan kah, Mak? Padahal pertanyaanmu, pertanyaan dia biasa. Tapi tahu enggak, orang tuamu ketika kau perhatikan, senang banget dia. Apalagi kalau dia butuh uang, kau kirim Bapak Ibu Saudaraku. Nilainya tidak seberapa, tapi umurnya semakin panjang. Tapi kalau hari-hari kau sudah merantau, minta uang lagi Bapak Ibu setiap bulan. Habis dari situ Bapak kau berpacaran, tidak benar lagi Bapak Ibu. Kau sedang membuat Bapak mamamu cepat. Bukan saya yang ngomong. Makanya miliki integritas. Lakukanlah kebaikan. Jangan sampai orang yang kau cintai pergi lebih dulu, tapi kau tidak melakukan kebaikan itu. Dengar baik-baik, hai anak-anak, atau kau sudah orang tua, kau masih punya orang tua, jangan kau tunda kebaikan buat papa mamamu. Karena ketika mereka menutup mata, engkau akan menyesal seumur hidup. Selagi mereka masih ada, cintai mereka, peluk mereka, sayangi mereka. Bila perlu, simpan ini ya tabungan untuk nanti mama yang simpan. Itu baru kau anak yang baik, anak yang luar biasa. Maka tetaplah lakukan kebaikan sampai kapanpun. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin.